Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Jum'ah, dan juga bertepatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang merupakan bulan yang masuk ke dalam Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu dan mengamalkan amalan-amalan saleh yang insyaallah akan berguna bagi kita dunia dan juga akhirat. Dan alhamdulillah kita masih diajar, didampingi oleh guru kita, Guru Mukti, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan para habaib Al-Habib Mustafa Buftaim dan Habib Abdurrahman As-Sagaf, yang moga-moga Allah memberikan beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, dan juga para guru yang lain, yang moga-moga dengan berkat beliau-beliau tersebut kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan bisa menjadikan kita layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, di tengah guyuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini, kita tadi membaca tasawuf, membaca tentang masalah manajemen hati. Kalau bisa digambarkan, tasawuf ini manajemen hati, tata cara mengatur hati. Ada tata cara mengatur zahir, fikih. Ada tata cara mengatur batin, tasawuf. Dan dua ini merupakan dua bagian dari 3 bagian penting dari rukun agama. Dikatakan arkanuddinu thalatha, rukun agama itu ada 3. Seperti ma'ruf kita mungkin menyebutnya dengan hadis Jibril, ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dan haditsun ahad, hadisnya hadis ahad. Dan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ada mensyarahkan itu hadis dalam kitab beliau dengan judul hadis Jibril, yang intinya ini merupakan landasan dari agama kita. Apa itu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan? Simpelnya, rukun iman merupakan landasan dari agama kita, yaitu tauhid atau akidah. Kemudian rukun Islam perwujudan dari akidah ini. Ketika kita meyakini, maka kita melaksanakan apa yang kita yakini. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Quran sebagai kitabullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Maka ketika kita meyakini ini, konsekuensinya melaksanakan apa yang ada pada syariat ini sendiri. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kajiannya dengan ilmu cikal bakal dari rukun Islam ini tadi, yaitu fikih. Ini secara simpel ya. Kemudian ketika kita melaksanakan fikih ini, melaksanakan amaliyah zahiriyah ini, hati kita kemana? Orang tidak akan pernah berhenti loh hati ini. Kita majelis seperti ini di depan Guru Mukti, guru kita, hati kita kemana-mana juga kan. Ada yang hati kita ke Guru Mukti, ada yang hatinya mungkin ke hujan. Wah, hujan nih, ini apa, nggak bawa jas hujan, motor hujanan,
hujan ini nanti sakit ini itu macam-macam. Ada yang mungkin malah ekstrim lagi ketagihan. Waduh, tagihan saya belum dibayar. Listrik saya sudah bunyi. Tokennya itu. Hati tidak pernah berhenti. Dan hati bisa fokus di satu tempat. Susah untuk hati itu bisa fokus di beberapa tempat, susah. Walaupun bisa ada beberapa orang tertentu yang mungkin, tapi susah. Makanya itu ulama, para habaib terutama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kalau Anda santri talabul ilm, taklim, ngaji, kemudian megang tasbih, itu dimarahkan sama beliau. Karena tidak mungkin menjalankan dua hal bersamaan, yang satu zikir, yang satu taklim. Gak mungkin dibagi ini akal dan hati. Ya. Ala kulli hal, ketika kita menjalankan zahir ini semuanya, maka kita harus mensinkronkan hati kita. Bagaimana caranya hati ini mengikuti zahir? Karena kadang zahir melakukan A, hati melakukan B. Kayak tadi ya, orang tasbihan nih, dia zikiran, tapi dia ikut taklimnya Guru Mukti. Ketika beliau membacakan kitab ini, hatinya ini kemana? Ke zikir. Dan tidak akan masuk ke dalam otaknya sama sekali pelajaran tersebut kecuali minal aulia. Maka itu biasanya kalau santri-santri lagi pegang tasbih dimarah sama habaib di Hadramut. Kecuali waktunya zikir, waktu zikir. Taklim. Beda. Nah, bagaimana supaya hati kita mengikuti zahir kita? Supaya tidak kemana-mana. Perlu manajemen hati, yaitu al-ihsan, rukun ihsan. Dan rukun ihsan merupakan cikal bakal dari ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini sederajat sebetulnya dengan ilmu fikih. Dengan landasan itu semuanya adalah tauhid. Ketika ada orang bertauhid tapi tidak berfikih dan tidak bertasawuf, percuma ketauhidannya. Ketika ada orang berfikih tapi tidak bertauhid, ya ngapain? Orang berfikih tapi tidak bertasawuf juga akan timpang. Dohirnya aja melakukan ibadah, batinnya kemana-mana. Ada orang hanya bertasawuf tanpa berfikih, kata Habib Abdurrahman Segaf, dan juga hal yang sama dikatakan oleh Imam Malik. Bisa zindik, bisa murtad. Hingga banyak kayak di Jawa ya, di Jawa ini orang yang menganggap dirinya sudah mencapai derajat tasawuf tingkat tinggi, maka dohir sudah nggak wajib. Sholat tidak perlu lagi buat saya. Kenapa? Karena saya sudah mencapai derajat tinggi. Hati saya sholat, maka dohir sudah tidak perlu sholat. Oh, ada juga. Saya kira di tempat kita tahu. Ini jadi kacau ini. Kacaunya apa? Padahal Allah memerintahkan sholat dohiran wa batinan. Perintah sholat itu aqimis sholat dengan dohir kan? Bukan aqimis sholat bil galab. Dan jangan jauh-jauh. Kita bisa nyontohkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Sama sekali. Kalau dijawab ya karena beliau kan uswatun hasanah bla bla bla, karena pemimpin ini itu contoh begini begitu. Oke. Sahabat Nabi yang mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi, mereka tidak ada yang meninggalkan sholat karena ma'rifat. Duriyah Nabi, anak cucu Nabi, Al-Imam Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain yang merupakan ahlul kisah, dan min dzurriyyatihima, dari keturunan keduanya Imam Hasan dan Husain. Apakah ada cerita athar dhaif ajalah yang menceritakan beliau-beliau ini keturunan Nabi ini atau ulama-ulama para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak sholat karena sudah ma'rifat, yang kita yakin mereka sudah ma'rifat? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada orang yang mengaku ma'rifat tingkat tinggilah ini dan sebagainya, terus dia tidak mengamalkan amalan zahir yang merupakan kewajiban, maka ini mungkin perlu di apa? Perlu diruqyah. Perlu diruqyah pakai kopi tanpa gula. Ini membahayakan memang, hal yang seperti ini menarik banyak orang, tapi membahayakan. Sehingga banyak orang yang malas untuk taklim.
malas untuk mengaji ilmu-ilmu syariat, malas mempelajari yang dia inginkan, hanya mempelajari ilmu ma'rifat yang notabene tidak tahu, tidak jelas ilmu ma'rifat itu seperti apa. Banyak yang tidak mengetahui kan apa itu ma'rifat. Pokoknya asal ma'rifat. Bahkan ada yang pedoman begini, semakin tidak mampu kita memahami maka semakin tinggi ma'rifat. Loh, orang gila itu tidak bisa kita pahami. Hebat ini orang ma'rifat. Anak tanya, ente kok tahu kok dia ma'rifat? Karena pemaham apa? Setiap ngomong tidak mampu kita pahami. Kita kalau ke luar negeri gitu ya, orang-orang bule ngomong itu kan kita tidak mampu memahami kan? Berarti ma'rifat toh? Atau orang gila? Ini pemahaman yang kacau. Hingga banyak orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu yang masya Allah seperti ini. Ini pengajian yang penting banget, pengajian ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelajari. Yang memang wajib kita pelajari. Nah, ilmu yang wajib kita pelajari ini antara lain cikal bakal dari semua tiga rukun ini tadi, tauhid, fikih, tasawuf. Dan kemudian akan diimbangi dengan penunjangnya. Misalkan kalau santri-santri ada ilmu alat, balaghah, shorof, nahu dan bla-bla yang lain. Kemudian ilmu-ilmu yang bisa, kalau kita sebagai orang awam, apa yang wajib kita lakukan, untuk wajib kita ketahui dan kita pelajari. Kalau tidak, maka kita bisa menyimpang jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan apapun dari kita. Allah tidak pernah memerlukan apapun dari kita. Apapun yang kita lakukan ini tidak sama sekali diperlukan oleh Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah merupakan konsekuensi dari tauhid, tapi melakukannya bukan dengan cara yang sudah ditentukan, tidak ada manfaatnya dan tidak akan diterima oleh Allah. Wong kita tidak dibutuhkan kok. Atau dia melakukannya dengan akal saja. Kan zaman sekarang banyak orang yang menuhankan akal. Contoh ya. Contoh kalau pakai akal. Orang kalau puasa mulai minal fajri ilal ghurub, dari subuh sampai maghrib itu pahalanya besar. Pahalanya besar, bahkan ada salah satu pintu surga namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang tidak boleh dimasuki kecuali min ahli shaum, min ahli siyam. Orang yang ahli puasa itu yang berhak memasuki di pintu. Orang yang ahli puasa berhak masuk ke pintu manapun, dan khusus ini Rayyan ini hanya khusus untuk ahli puasa. Fadilahnya besar, bisa menekan hawa nafsu, bisa begini-begitu, hasil banyak fadilah puasa kan. Kemudian ada orang pakai akal, lah ya, mulai subuh sampai maghrib aja pahalanya segitu gedenya, fadilah keutamaan segitu gedenya. Bagaimana kalau sampai isya? Logika loh ini, logika kan? Bagaimana kalau sampai isya? Bagaimana lagi kalau sampai subuh lagi 24 jam? Saya kuat. Dan itu dilakukan, padahal secara hukum kalau dia puasa dan dia sengaja mengakhirkan buka puasa itu sampai melebihi maghrib, maka bisa jadi haram. Kalau apalagi dia mewajibkan, jadi haram hukumnya. Jadi haram. Ada untuk berbuka, tapi dia tidak berbuka ketika ghurub, ketika maghrib, dan dia menundanya, bisa jadi haram loh itu. Bisa jadi haram karena nambah ini. Atau ada lagi yang lucu lagi begini, yang pakai akal ini. Ini saya pernah ditanya soalnya sama orang. Kebetulan dia pejabat, salah satu pejabat lah. Dia ngomong, sodakoh itu kan orang kalau sodakoh pahalanya kan banyak. Misalkan anggaplah 10 kali lipat. Ya, terus kan sodakoh itu ada tahapan. Kita sodakoh kepada siapa sampai berkali-kali, sampai jutaan kali lipat. Seperti dikatakan dalam oleh Al-Imam Suyuti. Ada dalam kitab itu. Anggaplah 10 kali lipat gitu. Terus kalau saya korupsi 500 juta. Ini betul, ini saya ditanya betul. 500 juta. Kasih ke guru, ke habib, ke pondok pesantren, ke anak yatim, ke masjid, ke musola 250 juta. Terus berarti kan 250 juta. Ya. Nah, yang 250 juta saya infakkan ini kan pahalanya anggap 10 kali lipat. Berarti berapa? 2,5 miliar.
Betul kan? 2,5 miliar. Berarti yang 250 juta yang masih saya pegang menjadi halal, soalnya dipotong dari 2 juta, 2,5 miliar tadi. Sisa saya tetap dapat uang 250 juta dan saya dapat pahala 2 miliar seperempat. Masuk akal nggak? Hah? Masuk akal nggak? Masuk akal itu. Logika ini. Ini logika. Akhirnya anak jawab sesuai dengan kalamnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan apa? Yang artinya seperti mencuci najis dengan air kencing. Nyuci najis dengan air kencing sampai kiamat tidak bakal suci. Amal dengan haram tidak ada manfaatnya, malah mudarat. Iya. Yang menerima, ada guru menerima, alhamdulillah guru ini saya korupsi, saya 10 juta buat guru. Ada Habib, masya Allah Habib ini 10 juta buat Habib, ini saya barusan korupsi, muka-muka berkah ya. Tahu seperti itu wajib menolak dan wajib amar ma'ruf nahi munkar. Masjid, masuk di masjid, harus dikeluarkan dari masjid. Walaupun sudah berupa tembok, dihancurkan temboknya. Harus, karena ini haram. Tidak ada manfaatnya, mudarat iya. Terus yang anak kaget apa? Yang anak kaget, betul-betul shock karena kaget itu. Itu berapa tahun yang lalu? Dia kaget kan? Jadi tidak boleh, haram, itu tetap haram. Tidak bisa. Malah yang menerima itu kalau dia tahu itu hasil korupsi, dosa juga. Waduh. Soalnya kayak gini biasa di teman-teman kita. Di kalangan kami hingga kami biasa untuk korupsi ini gara-gara ini. Betul itu. Dia katakan gitu. Berapa tahun yang lalu? Jadi ini karena di kalangan kita hal yang seperti ini biasa, makanya kita berani untuk korupsi. Karena pasti ketika kita korupsi 50% kita infak supaya jadi halal gitu loh. Nah ini kan karena kurangnya ilmu toh. Ini karena kurangnya ilmu. Seperti Syabdul Qadir Jalani digoda sama iblis dengan mengatakan innani ana rabbaka dan seterusnya, yang intinya menghalalkan apa yang telah diharamkan khusus bagi Syabdul Qadir Jalani. Kan ada begitu. Tapi malah diambil tanah dan dilemparkan ke arah suara tersebut dengan mengatakan idhab ya lain. Kenapa Syabdul Qadir Jalani tahu kalau itu iblis yang menyamar? Dan ternyata dengan cara seperti itu banyak wali yang tersesat. Ya kan di dalam manaqib. Kok tahu Syabdul Qadir Jalani? Karena Syabdul Qadir Jalani bukan cuma ahli tasawuf, tapi dia ahli fikih. Alim. Faham. Hukum tidak akan berubah sampai kiamat. Tidak akan mungkin Allah merubah hukum sampai yaumil kiamat. Karena nasikh dan mansukh itu selesai sudah pada Nabi. Di Al-Quran ada nasikh, ada mansukh. Di hadits juga demikian. Dan Quran bisa menasikh hadits. Dalam beberapa di dalam ilmu usul fikih ada juga yang menggolkan bahwa hadits bisa menasikhkan Quran, tapi dengan catatan hadisnya hadis tertentu. Kalau Quran dengan Quran bisa nasikh mansukh kan. Tapi setelah Nabi tidak ada, selesai nasikh mansukh sudah ada. Ibarat kata perubahan hukum itu tidak ada sudah. Pada zaman Nabi ada perubahan hukum. Setelah selesai Nabi, beliau wafat, selesai. Tidak ada lagi perubahan sampai yaumil kiamat. Hanya hukum-hukum tertentu yang berkembang sesuai zaman, dan itu masalah furu'iyah. Bukan masalah usuli. Kalau masalah usuli tetap. Yang di luar masalah usuli masuknya ke ijma' dan qiyas. Yang hanya khusus ulama yang memungkinkan untuk itu, bukan kita sembarangan. Nah, kan tidak mungkin ada perubahan sampai yaumil kiamat. Dari mana tahunya? Ya dari ilmu. Maka itu ketika kita ini tidak mengimbangi amaliyah batiniyah kita dengan zahiriyah kita, dengan ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, maka kita bisa zindik ini tadi. Bisa dapat bisian lah, inilah itulah. Kadang-kadang ada orang yang kayak gitu. Padahal ini hawa nafsu. Anak sering ditanya sama orang, saya ziarah Habib Fulan, Kiai Fulan, Guru Fulan. Terus waktu saya ziarah ini tahu-tahu ada angin. Pertanda apa itu? Anak jawab pertanda jendelanya buka.
Tahu-tahu ada suara cicak, petanda apa? Ya petanda ada cicak. Betul kan? Banyak loh yang nanya sama Ana nih. Ini membahayakan. Membahayakannya apa? Tujuannya dia itu untuk ziarah, untuk begini begitu. Akhirnya dia akan meninggalkan tauhid. Dia menganggap dirinya sudah mendapatkan apa istilahnya? Ma'rifat lah inilah segala macam. Akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Dan dia akhirnya menjadi orang yang kibir. Dan ini permainan hawa nafsu. Dan orang kalau taklim yang benar, insya Allah bisa selamat dari hal-hal yang seperti ini. Dia akan mampu memilah mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya tinggalkan, mana yang ini palsu, mana yang ini benar. Maka itu penting kita kaji tauhid, fikih dan tasawuf. Karena kalau kita hanya salah satu, maka dan di sini masya Allah, alhamdulillah ada kajian fikih juga kalau masalah di sini. Ada fikih juga, ada tasawuf yang kita baca dari tasawuf, ilmu manajemen hati, menceritakan tentang bab riya, itu penyakit hati. Riya yang intinya adalah al-amal li ajlin nas. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama tasawuf, kalau tidak salah Abu Yazid Bustami kalau nggak salah, tarkul amal li ajlin nas juga riya. Ya, bukan cuma amal untuk manusia saja, riya meninggalkan, tidak jadi mengamalkan sesuatu karena manusia pun dinamakan riya. Dan ini merupakan penyakit hati dan tidak akan nampak secara zahir. Penyakit hati ini lebih susah untuk disembuhkan. Kalau penyakit zahir mudah. Orang kalau salah zahir banyak yang tahu, dia bakal mengingatkan. Tapi kalau salah hati, maka itu jaga hati lebih susah daripada jaga zahir. Dan kita tidak akan mampu menjaga hati kecuali kita mampu mengetahui dan memahami makna dari hati itu sendiri dari ilmu tasawuf. Dan kita memahami dan mengetahui musuh yang ada dalam hati kita, yaitu hawa. Dalam kitab Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus yang bernama kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, penjelasan rahasia-rahasia ilmu para wali, itu dijabarkan jelas hawa nafsu ini kayak apa sih. Dikasih kita pengetahuan tentang hawa nafsu, yang ternyata hawa nafsu mempunyai peran yang sangat besar, bahkan lebih gede dari setan. Bahkan yang lucu lagi apa? Hawa nafsu ini kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka hawa nafsu kita ini mengontak hawa nafsu orang dekat kita. Mungkin ada grup WA-nya gitu ya. Grup WA hawa nafsu keluarga fulan gitu mungkin ya, mungkin. Misalkan nih, ada orang masya Allah taklimnya luar biasa, senang taklim, majelis kekajiannya, guru mukti ngaji taklim, semangat dan niat. Sudah masya Allah lah dia. Hujan-hujan dia tidak berubah, tetap datang, tetap hadir, tetap istiqomah. Sudah mampu mengendalikan hawanya, dan dia sudah mendengarkan apapun yang disampaikan oleh guru. Sudah, tahu-tahu ngontak ke istrinya. Mau keluar, mau kemana Pak? Mau ke guru mukti, mau taklim. Lah waktu buat kita kapan? Waktu buat kita kapan? Ini kontakan ini. Kok ngaji terus kita ditinggalkan? Kok begini begitu? Kok ini macam-macam sudah. Jadi hawa nafsu itu bisa saling kontak. Andai kata istrinya juga ikut pengajian, anaknya, saudaranya, tetangganya, orang tuanya, ada aja. Karena hawa nafsu tidak akan pernah diam. Karena memang kodrat dari hawa nafsu diciptakan oleh Allah untuk ujian bagi kita. Uji kelayakan, dan ujian ini tidak akan berhenti sampai kita mati. Karena tidak akan ada orang yang mampu menghilangkan hawa nafsu kecuali para nabi dan rasul. Kok nabi dan rasul dioperasi, dihilangkan seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dihilangkan, ada riwayat 3 kali, ada riwayat 2 kali, termasuk ketika Isra Mi'raj ada riwayat juga diambil bagian dari hawa nafsunya. Nah kalau kayak kita mau operasi ya apa? Salah potong, tak punya hati, bahaya juga kan? Mau potong apa kita ini? Maka kita kodratnya sampai yaumul qiyamah, sampai mati kita tetap hawa nafsu ikut. Yang hanya bisa kita lakukan hanya menekan dan mengendalikan. Hanya itu. Dan kita tidak akan mampu untuk mengendalikan dan menekannya kecuali kita mengetahui ciri-cirinya. Ketika kita tidak mengenali musuh kita, maka susah kita mengalahkannya. Tasawuf inilah ilmu tentang
bagaimana manajemen hati, plus di dalamnya pengetahuan tentang musuh kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Karena hawa nafsu ini benar-benar hebat. Allah menciptakan hawa nafsu sedemikian hebat. Kenapa? Karena ridhonya Allah itu eksklusif, mulia. Mencapai ridhonya Allah butuh perjuangan. Maka ujiannya juga gitu berat. Yang walaupun secara fisik, secara akal sebetulnya sih mudah ya. Dan hawa nafsu bisa memanipulasi, sekali lagi bisa memanipulasi kita ketika kita tidak taklim yang lain. Fikih tauhid tidak kita taklim, hawa nafsu bisa memanipulasi kita. Dan bisa menjatuhkan kita ketika mengangkat kita. Contoh yang dicontohkan juga oleh Imam Habib Abdullah Haddad dan banyak contoh-contoh yang lain. Ketika ada orang yang tidak pernah sama sekali berzikir, kemudian dia mungkin taklim, ikut kajian Guru Mukti, menceritakan Guru Mukti fadilah berzikir dan menceritakan tentang kisah para wali yang zikirnya 1000. Tertarik ini orang. Pulang dia ke rumah, sebelum pulang dia mampir dulu ke toko, dia beli tasbih yang 1000, yang panjang itu 1000. Ada kan yang 1000 dia beli dengan niat mulai malam ini saya akan berzikir tiap hari 1000 sholawat. Bagus nggak? Bagus tidak? Hah? Bagus apa tidak? Kata Habib Abdullah Haddad, tidak bagus. Lu kenapa? Lihat dulu. Ini orang tidak pernah zikir, tidak pernah pegang tasbih, tidak pernah apapun dalam beribadah amaliyah. Ya. Bisanya mungkin megang HP, zikirnya pakai HP. Tahu-tahu dia melakukan sesuatu yang jumlahnya fantastis 1000. Itu hitungan hari. Kata Habib Abdullah Haddad. 2 hari, 3 hari jadi pajangan itu. Tasbihnya digantung. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak sifat di jiwa kita. Salah satu sifat ini adalah sifat malal. Malal itu jenuh. Kalau bahasa ininya jenuh atau titik jemu. Setiap benda, Allah menciptakan setiap benda ada titik jenuh. Ya, ada titik jenuh, kecuali 8 benda, 8 makhluk yang tidak ada titik jenuhnya. Kalau dalam tauhid ada 8 makhluk yang kekal. Ini tidak ada titik jenuhnya kalau 8. Selain 8 ini ada titik jenuh. Alam semesta ada titik jenuh. Kiamat titik jenuhnya. Bumi, udara, apapun ada titik jenuh. Nah, titik jenuh ini ketika kita memaksakan sesuatu benda dengan paksaan, maka titik jenuhnya akan segera, ini kalau ilmu fisika, ketika kita contoh membelokkan atau membengkokkan besi yang kekuatan besi sekian, kita belokkan dengan kekuatan yang tinggi dengan sekian PSI atau gimana, maka dia akan segera mencapai titik jenuhnya daripada yang normal, akan patah. Begitu juga orang yang tidak pernah dikiran, tahu-tahu diforsir, digenjot sampai 1000 kali. Oh, tadinya tidak pernah dikiran apapun, tahu-tahu 1000. Ya hitungannya ya 1 hari, 2 hari, insya Allah 2 hari 500. Yang hari ketiga ya jadi pajangan itu. Tapi yang benar adalah bertahap hingga titik jenuhnya itu terlampaui. Itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu, bahaya sekali. Nah, kemudian kita mengkaji ilmu-ilmu ini, kita harus mengkaji sama ulama-ulama yang bersanad. Seperti alhamdulillah Guru Mukti tadi ceritakan, beliau guru anak murid daripada Guru Zaini. Yang Guru Zaini punya sanad ke atas. Insya Allah ketika kita berpegangan kepada guru yang bersanad, insya Allah kita akan selamat. Ibarat kata kita naik bis, sopirnya punya SIM yang bukan tembakan, insya Allah selamat. Tahu SIM tembakan kan ya? Insya Allah akan selamat kita. Tapi kalau kita hanya melihat guru dari casing, ini bahaya. Yang mungkin saya pernah nyampaikan di sini masalah casing ini. Karena orang kadang-kadang melihat casing kan. Ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya.
Kenapa? Karena kalau ada orang yang tanpa sanad, tidak punya ilmu, tidak tahu mengkaji ilmu sama sekali, dia hanya mengandalkan penampilannya saja, akhirnya dia didakwah sama orang-orang untuk menjadi ulama, menjadi guru mereka, dijadikan guru mereka, tapi dia sesat. Akhirnya dia menyesatkan banyak orang. Dhalla wa adhal. Kalau orang sesat kemudian menyesatkan banyak orang, naudzubillah, kalau sesat sendirian sih, ya dia ya. Tapi kalau menyesatnya banyak orang, karena penampilannya dia dianggap panutan, naudzubillah min dzalik. Dan banyak loh ulama-ulama yang karbitan gini, karena penampilan. Ana pernah dapat laporan di Malang, ada seorang ya ulama lah katakan. Ditanya sama gurunya, apa sama muridnya. Betulan ini berapa tahun yang lalu, saya punya tetangga saya ini maaf janda, sudah lama. Kemudian saya sering datang ke rumahnya, ngobrol dengan dia. Niat saya ini supaya janda ini tidak kesepian. Bagaimana hukumnya guru? Tanya sama orang. Katanya si gurunya, oh enggak apa-apa, dalilnya innamal a'malu binniyah. Hah? Ini kan ngawur ini ya, ngawur banget ini. Ini bahaya benar ini. Ketika muridnya mempercayai, oh yang penting niatnya. Ada janda cantik minta antar ke pasar, niat saya bantu. Yang penting kan niatnya. Kayak tadi korupsi tadi, yang penting niatnya. Niatnya apa? Sodakoh. Tapi korupsi, niatnya kan sodakoh. Tapi korupsi, padahal niat, ya niat. Ketika dilakukan niat tersebut di amal-amal yang haram, maka jadi haram. Walaupun dengan niat yang baik. Amal yang baik, niatnya jelek, rusak ini amal. Amal yang jelek, niatnya baik, percuma juga. Percuma juga. Amalnya haram, niatnya baik. Tidak akan ada manfaatnya, haram tetap. Nah ini kalau misalkan dia mengikuti ulama-ulama yang tidak benar kan ya enak aja gitu ya. Ya kita ya mau juga kalau memang kayak gitu. Apa? Ya ini malu benihnya. Nyuri niatnya apa? Untuk masukkan kas ke masjid. Atau nyuri niatnya untuk nafkah wajib anak istrinya. Kan saya niatnya baik. Walaupun nyuri tapi kan niatnya baik. Apa? Nafkah. Hancur. Ini bahayanya ulama su. Tapi alhamdulillah kita ada guru yang bersanad, yang insya Allah kita akan bisa mendapatkan bimbingan yang benar. Karena intinya ketika kita ingin menuju ke Allah dengan benar, lakukan dengan cara yang benar. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerlukan apapun yang kita lakukan. Maka kalau kita ingin menuju ke Allah dengan cara, lakukan dengan cara yang benar sesuai aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW, bukan semau kita. Karena kembali lagi Allah tidak butuh sama kita. Mau seberapa banyak pun amal yang kita lakukan, kalau tidak sah percuma. Dan amal yang sah belum tentu diterima. Amal yang diterima pasti hasil dari amal yang sah. Dan tasawuf itu ilmu manajemen hati untuk supaya amal kita diterima. Karena letak syurutul qabul ibadah, karena syarat itu ada 3 kalau amal wajib: syurut wujub ibadah, syurut sahah ibadah, syurut qabul ibadah. Nah, syurut qabul ibadah ini semuanya letaknya di hati. Syurut qabul ibadah antara lain ikhlas, lawan daripada riya tadi. Itu hati. Dohir, surut sahnya, suci dari hadas besar kecil dan seterusnya. Dan amal yang sah sekali lagi belum tentu diterima kalau kita tidak memanajemen hati kita. Tapi amal yang diterima pasti hasil dari yang sah. Tidak mungkin amal kita tidak sah bakal diterima, mustahil. Kenapa? Balik lagi, Allah tidak butuh sama kita. Nah ini apa yang bisa saya sampaikan. Saya sebetulnya kesini juga mau tabarukan dengan beliau, tapi karena imtithal amr guru ini wajib kita laksanakan. Ya moga-moga bisa bermanfaat bagi diri saya maupun siapapun yang mendengarnya.
bisa bermanfaat bagi kita semua, dan moga-moga kita semua bisa menjadi orang-orang yang benar-benar menjalankan syariat dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan moga-moga kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita hingga dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita mendapatkan mahabbah, nadrah dan mahabbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hada ma aqul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.